Baik. Rasulullah SAW dengan panduan Quran itu, teman-teman, yang tadi saya katakan, ternyata sepertiga Quran itu isinya sejarah. Karena tadi saya katakan bahwa ternyata kurikulum generasi terbaik yang pernah dilahirkan Nabi itu para sahabat. Kan untuk bumi berubah dari jahiliyah mendapatkan cahaya Islam itu kan Rasul dilanjutkan oleh sahabat. Begitu kan? Ya lanjut sahabat. Antum tahu sahabat terakhir wafat tahun berapa? Sahabat yang terakhir sekali wafat tahun berapa? Enggak tahu ya? Ya kurang lebih mereka wafatnya sekitar tahun 110 kurang sedikit lah. 110 kurang lebih Hijriah. Itu sahabat paling terakhir yang meninggal. Antum tahu? Hitung ambillah angka terjauhnya 110. Antum tahu kalau zaman kepemimpinan, kekhilafahan, zaman dinasti atau zaman kesultanan, zaman muluk, itu Umar bin Abdul Aziz saja, orang hebat yang luar biasa. Bahkan para sebagian ahli sejarah mengatakan kalau boleh disematkan Khalifah Rasyid yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Saking hebatnya beliau. Padahal dari zaman sahabat, walaupun beliau tabiin, tapi dari zaman sahabat cukup lumayan jauh, ya. Karena ini Umar bin Abdul Aziz, kita semua tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz itu punya nasab dari Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala itu meninggal setelah mengakhiri kepemimpinannya tahun 101. Sahabat masih ada yang hidup. Antum tahu wilayahnya Umar bin Abdul Aziz? Iya, sejarah masuk Islamnya negeri Samarkand. Antum tahu Samarkand enggak? Tahu Samarkand enggak, Pak? Enggak tahu. Besok saya minta ada peta besar di sini, Pak. Supaya jelas Salman ini mau kemana dengan peta itu, ya kan? Kasih peta besar supaya jelas arahan kita gitu ya. Memang kalau belajar sejarah besok antum kalau masuk belajar sejarah lagi antum buka peta ya. Karena Ustadz Maman pasti akan sangat banyak bicara tentang negara-negara. Nanti kalau nggak kebayang sama antum. Kalau dibilang, itu besar, nggak kebayang besarnya seberapa itu, Pak. Kira-kira kalau sama Bandung gedean mana itu, Pak. Jadi nggak kebayang antum. Antum tahu Samarkand, wilayah Samarkand, masya Allah. Samarkand teman-teman itu wilayah timur jauh. Dulu Soviet. Samarkand tuh masuk Islam di masa Umar bin Abdul Aziz dengan cara damai dan sangat ajaib. Itu sudah membentang sampai wilayah barat, Pak. Sampai wilayah barat sana sudah luar biasa. Sahabat masih hidup. Masih ada sahabat yang hidup. Artinya, Pak, Rasul dilanjutkan oleh sahabatnya. Perjuangan untuk mencahayai bumi ini. Sampailah nanti di negeri ini. Kalau di sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kabarnya dulu kerajaan Sriwijaya, saya nggak tahu Raja Palembang pernah kirim surat ke Umar bin Abdul Aziz yang mengenalkan dirinya, aku adalah raja, anak keturunan raja dan seterusnya, aku punya. Pokoknya disebutkanlah kehebatan sang Raja Sriwijaya ini. Kemudian isinya surat itu minta pada Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah terbesar di muka bumi, untuk mengirimkan dai Islam yang bisa mengajari masyarakat Sriwijaya tentang Islam. Saya juga tahu ini kebenaran kisahnya, tapi itu pernah saya baca, ya kan? Karena sanadnya juga nggak jelas. Kalau sejarah Islam kan ada sanadnya ya. Jadi PR kita untuk mencari sanad memang. Tapi okelah, anggaplah itu sebagai sebuah kisah yang menarik bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu berarti, Pak, komunikasi sudah sampai Nusantara ini. Itu sahabat masih ada yang hidup. Supaya kita tahu petanya. Sahabat Nabi masih ada yang hidup. Generasi sebaik itu tuh, ternyata kurikulumnya Quran itu sepertiganya adalah sejarah. Para ahli Al-Quran mengatakan sepertiga Al-Quran adalah sejarah. Sebesar itu kok kita abaikan. Sebesar itu loh, kok kita abaikan sejarah kita. Saya baca tesis S2, kurang lebih dicetak sekitar 300-an halaman.
Tesis S2 hanya ini tesis unik sekali ini. Tesis cuma membahas tentang satu orang, yaitu dalam sejarah orang luar biasa karya besarnya, walaupun beberapa sejarah hidupnya tidak jelas, tapi karyanya luar biasa, yaitu Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Qa'qa' itu bin Amr At-Tamimi itu ada tesis S2-nya, cuma tentang Qa'qa' saja, itu ada tesis S2 kurang lebih di 300-an halaman kalau di bukunya, jadi buku itu Pak, puluhan halaman hanya bicara tentang masalah nasabnya Qa'qa' saja. At-Tamimi, Bani Tamim itu dibahas puluhan halaman. Sampai si penulisnya bilang, kalau saya tidak takut terlalu tebal, akan saya jelaskan dengan lebih detail daripada ini. Nah gitu Pak. Itu jadi orang tuh tahu persis sejarah dirinya. Begitu ya. Tahu persis sejarah dirinya. Ini pecah cabang sana terus, cabang-cabang terus, di mana wilayah kebesaran Bani Tamim, siapa saja tokohnya, ahli ini, ahli itu, semuanya. Nah Rasul SAW itu dipandu dengan Quran, kisah umat terdahulu dalam sejarah itu, makanya penting mengenalkan sejarah dalam Quran yang dinukil dalam Quran itu, karena itu pilihan Allah dalam kitab sucinya untuk dikenalkan pada kita semuanya. Ada yang pernah selesai mengkaji sejarah dalam Quran? Kisah-kisah dalam Quran, ada yang pernah ngaji tafsir selesai kisah-kisah dalam Quran? Itu antum perlu sadar bahwa inilah dulu kisah-kisah yang pernah membangun sahabat sampai mereka jadi generasi terbaik. Kita lalai, gitu ya. Nah, saya berikan contoh teman-teman. Kenapa bicara tentang sejarah itu? Itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ini mesti orang pinter dan mesti jadi orang pinter. Ketika Allah berfirman tentang surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, di akhir sekali di ayat yang 111 akhir surat Yusuf, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Bahwa dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran, ada ibrah bagi ulil albab. Kalau di surat Al-Hasyr, Al-Hasyr tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Kalau ini zaman Rasul Muhammad, kalau tadi Nabi Yusuf, umat terdahulu. Kalau ini tentang Rasul Muhammad SAW. Tentang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir yang diusir, diabadikan dalam surat Al-Hasyr sampai mufassir besar yang terbesar yaitu sahabat mulia Abdullah bin Abbas mengatakan ini surat Bani Nadir. Surat Al-Hasyr disebut juga surat Bani Nadir. Begitu Allah menyampaikan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwal hasyr dan seterusnya. Di ujung ayatnya Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Di surat Yusuf tentang kisah Allah menyebut ulil albab. Di surat Al-Hasyr tentang Nabi kita Allah mengatakan ulil absar. Itu tentang sejarah dua-duanya kan? Satu sejarah Nabi Yusuf, satu sejarah Nabi Muhammad. Makanya orang itu, ini begini Pak. Ulul albab, ulul absar. Lub itu artinya sesuatu yang paling inti di otak kita itu, ya. Paling inti dia memainkan yang paling dalam dari kemampuan otaknya. Kalau absar dari kata basar itu artinya pandangan. Pandangan itu artinya dia mulai memandang, melihat, menganalisa, betul? Meneliti, itu absar. Itu absar. Jadi kemampuan otak kita dibuat menjadi cerdas dan kita mampu menganalisa kisah-kisah yang disampaikan. Makanya orang itu kalau belajar sejarah Pak, satu itu mesti orang pinter, yang kedua akan dibuat jadi pinter. Antum mau pinter? Gampang caranya, belajar sejarah Pak. Betul. Pengen punya anak pinter-pinter Bu, ya kan? Gampang Bu. Karena memang susah. Sekarang gampang buktinya. Ustadz Maman bercerita tentang kisahnya antum sebagian sudah dengar bukan? Tapi begitu beliau dalami antum baru paham. Iya ya Pak, hikmahnya sampai ke situ ternyata ya. Perlu orang pintar untuk itu. Tidak sembarang, perlu orang pintar.
Ya, itulah kenapa kemudian lahir sahabat-sahabat yang pinter-pinter. Ahli, sahabat itu ahli analisa. Ahli analisa. Waktu tadi Ustaz Maman cerita tentang masalah Syam, penaklukan Syam, Palestina. Waktu penaklukan Palestina itu kan karena di Palestina itu kan Kristennya Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks, dan di situ ada tokoh tertinggi agamanya. Jadi tokoh agama tertinggi di apa bahasa kitanya namanya. Dulu mereka menyebutnya dikenalnya sebagai Artabun. Artabun itu pokoknya tokoh spiritual tertinggi, semacam apa ya? Ya, pokoknya tokoh tertinggi yang ditugaskan di negeri Syam itu. Orangnya cerdas yang luar biasa. Ini orang Kristen Ortodoks. Cerdasnya luar biasa, sampai sangat dikenalnya, saking cerdasnya dikenalnya, itu beritanya sampai ke muslimin di Madinah, saking cerdasnya. Nah, muslimin akan masuk ke wilayah yang dipimpin oleh orang super cerdas, gak gampang buat muslimin. Tapi lihat, Umar Ibn Khattab sang khalifah mengatakan, akan saya kirimkan untuk menghadapi Artabun Romawi, saya kirimkan Artabun Arab. Anda bicara ada Artabun Romawi, kami punya Artabun Arab. Kita lihat nanti. Dan betul Pak, subhanallah, orang itu adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dikirim Amr bin As, Pak. Selesai itu. Kunci diserahkan. Kunci Palestina diserahkan ke Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerdas-cerdas, Pak. Jadi orang paling cerdas di zamannya yang disebut paling cerdas sama Ahsa. Kami punya orang yang lebih dari itu. Itu ya, makanya belajarlah sejarah, Pak. Mulailah dari Quran. Mulailah dari sejarah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran punya cara bertutur yang luar biasa. Insya Allah nanti sebentar lagi kita edarkan itunya, VCD-nya, DVD ya kan? Ramadan lalu di Depok kami membuat kajian Sabtu dan Ahad. Jadi Sabtu Ahad sepanjang Ramadan, kecuali Sabtu Ahad yang terakhir karena sudah itikaf itu tidak. Itu karena pada itikaf. Sabtu Ahad 1, 2 dan 3. Satu ngajinya cuma dari jam 8 sampai jam 12. Itu ada 2 tema, 2 sesi. Gitu ya, 2 sesi. Jadi artinya 3 6 hari, 6 hari kali 2, 12 sesi. Totalnya 15 jam. Judulnya Sirah dalam Al-Quran. Sirah dalam Al-Quran. 15 jam belum detil, Pak. Belum detil, tapi sudah lumayan lah. 15 jam, pematerinya ada beberapa orang, ada beberapa ustadz. Materi insya Allah nanti di Bandung bisa dibuatkan oleh Ustaz Maman. Bisa dibuatkan karena subhanallah, antum akan melihat bahwa Quran itu memang memuat sejarah, tapi bukan buku sejarah. Dia buku panduan hidup, dia kitab suci yang menjadi huda, jadi petunjuk. Dan karena dia mukjizat, cara bertuturnya juga mukjizat. Cara bertuturnya juga mukjizat. Itu yang kita ungkap di pertemuan Ramadan lalu. Tentu tidak detail sekali karena baru 15 jam. Ngaji baru 15 jam kan belum terlalu detail ya kan. Nah, itu subhanallah, Pak. Makanya kalau ngaji cuma secuplik enggak bakal detail, Pak. 15 jam itu belum detail. Saya berikan contoh betapa cara Quran mengungkap sesuatu yang luar biasa. Kita sebenarnya sering melewati tapi kita tidak ngeh gitu ya, kurang sadar. Umpamanya saya berikan contoh, teman-teman kalau membaca kisah tadi ya, ambillah kisah surat Yusuf tadi lah, ya, ambil kisah surat Yusuf tadi. Kisah dalam surat Yusuf itu dibaca oleh para ulama itu karena ilmunya banyak, Pak, ya kan? Dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau baca Quran itu banyak berhentinya. Kalau kita kan lancar aja ya kan, lancar itu jalan tol itu lancar, gak ada masalah. Ulama tuh satu kata berhenti. Kok begini ya?
Satu huruf kadang-kadang berhenti juga. Gara-gara satu huruf berhenti. Kenapa ada huruf ini di sini? Itu ulama gitu Pak. Makanya jangan sok tahu. Oke? Saya cuma katakan tolong cari penjelasannya. Jangan hanya cukup puas dengan terjemahan. Gak bisa Pak. Antum gak dapat apa-apa. Sedikit sekali yang antum bisa dapat. Tanyakan pada para ulama tafsir. Ulama berhenti, bukan cuma kata. Di setiap huruf mereka bisa berhenti. Kenapa huruf ini kok ada tiba-tiba? Begitu muncul, loh kok hilang di sini? Ya kan? Itu dikaji oleh para ulama. Nah, di surat Yusuf contohnya, Yusuf ya, saya surat Yusuf. Di surat Yusuf itu ada kisah tentang Raja Mesir kan, penguasa Mesir. Kalau penguasa Mesir gelarnya apa? Firaun, betul Bu, Firaun. Gelarnya penguasa Mesir adalah Firaun. Kita semua tahu itu, tapi kita tidak berhenti bertanya. Mengapa ketika berkisah tentang Nabiullah Yusuf yang juga di Mesir, penguasanya bukan bergelar Firaun, tapi disebutnya sebagai Al-Malik. Malik artinya raja. Padahal, ini sudah diteliti, padahal di Injil yang sekarang kisah Yusuf di dalam Injil, penguasa Mesirnya disebut Firaun. Ayo sekarang mana yang benar? Dahsyat Pak. Ini bukti bahwa Quran itu benar. Tidak ada perubahan sama sekali Pak. Itu ulama lewat gitu berhenti. Kok Malik ya? Kok raja? Harusnya kalau penguasa Mesir itu Firaun. Firaun. Karena Firaun itu bukan nama orang, gelar. Ada Firaun yang berhadapan dengan Nabi Musa, ada Firaun yang lain, ya kan? Diteliti oleh para ilmuwan. Ternyata ketemu yang benar, ternyata Quran bukan Injil. Dan memang bukan Firaun. Jadi Allah dengan kata Al-Malik saja, satu kata, ingin menunjukkan bahwa, jadi gini Pak, ketika kita membaca ayat, wa qalal maliku tuni bih, dan sang raja berkata, ada kata raja. Begitu muncul kata Al-Malik, itu kalau dijelaskan, kata Al-Malik itu di belakangnya jadi panjang. Jadi begini bunyinya. Ini kalau penjelasan bahasa saya kan, ini kan cuma Al-Malik. Ini kalau dijelaskan dengan versi bahasa saya, hasil membaca penjelasan para ulama jadi begini. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan antara Firaun dan raja. Padahal mereka sama-sama penguasa Mesir. Dan kata yang dipilih Quran lebih tepat karena ternyata menunjukkan bahwa penguasa di zaman Firaun, penguasa di zaman Yusuf bukan Firaun. Ternyata raja. Allah ingin menyampaikan bahwa di Mesir itu ternyata ada fase ketika penguasanya adalah Firaun, dan ada fase ketika penguasanya bukan Firaun. Apa beda Firaun dengan Malik, beda dengan raja? Ternyata di zaman masa itu ada masa yang disebut dengan masa Heksos. Itu masa ketika ternyata mereka adalah para raja yang berasal dari luar Mesir, bukan asli orang Kipti, orang Egypt, bukan asli orang Mesir, tapi mereka menguasai Mesir. Mereka menguasai Mesir. Dan Yusuf ada di masa itu. Allah ingin tunjukkan hanya dengan satu kata, penjelasan sepanjang tadi itu. Itu Quran, Pak. Cara Quran mengungkap itu dengan begitu. Ya, jadi tolong itu dipelajari Quran. Karena Quran mukjizat, jadi mempelajarinya harus dengan metode mukjizat, harus metode tafsir. Setelah itu baru antum belajar sirah nabawiyah. Rasul Muhammad SAW, manusia terbaik, yang kalau antum pelajari nggak ada habisnya itu sejarah Nabi SAW. Berapa jilid buku yang sudah antum baca tentang sirah nabawiyah? Segera diselesaikan. Satu jilid nggak selesai loh. Segera diselesaikan. Karena kitab sirah nabawiyah itu banyaknya luar biasa. Padahal cuma berkisah tentang Rasul Muhammad saja. Kisahnya banyak sekali. Ya, di Mekah itu ada
Mathaf Assalamualaikum ayuhan Nabi. Nanti antum kalau ke Mekah kalau diizinkan masuk silakan masuk ya. Itu Masya Allah luar biasa. Saya masuk sana, tapi memang harus dapat izin, memang harus ada izinnya. Itu yang punya, penulisnya, penelitinya sampai punya membangun itu satu orang, namanya Dr. Nasir Az-Zahrani Al-Qurashi. Dosen Ummul Qura tapi pensiun dini karena konsentrasi menulis buku itu. Saya dikabari oleh stafnya, karena yang terima saya waktu itu adalah stafnya. Saya tanya ke stafnya, beliau ini menulis tentang Rasul Muhammad sudah berapa jilid? Dia bilang sekarang ini sudah selesai di jilid ke 120. Terus saya bilang, loh memang mau berapa jilid? Karena belum selesai katanya. Kata stafnya, saya sudah tanya ke beliau menduga akan selesai di jilid ke 500. Makanya saya bilang cepetan bacanya, antum satu jilid gak selesai-selesai. Kapan mau kenal Rasul kita? Itu di Mathaf itu, di Masalah Selama itu detail sampai angkanya, sampai angka ketahuan, Pak. Contohnya, gerakan fisik Nabi. Berapa ribu gerakan fisik Nabi, Pak? Dihitung sama beliau, Pak. Gerakan fisik tahu kan? Tangan mengambil, kaki berjalan, ya. Oke. Ekspresi wajah Nabi dikumpulin sampai ketahuan angkanya. Oh sekian ribu, sekian puluh ribu. Ekspresi. Itu, Pak. Ya. Belum nanti setelah itu kita harus pelajari sistem lengkap, melengkapi semua itu, sistem lengkap. Rasul sudah lengkap, al-yauma akmaltu lakum dinakum, lengkap. Tetapi ada perkembangan yang memang harus diselesaikan sampai lengkap, karena ada beberapa zaman yang di zaman Nabi tidak ada, sampai masa Khulafaur Rasyidin punya PR tentang Khulafaur Rasyidin. Begitu Khulafaur Rasyidin, kita masih punya PR membahas tentang sampai masa terakhir Islam punya kekuasaan zaman Turki Utsmani 1924 berakhir. Sampai sekarang kita seperti ayam kehilangan induknya, nggak punya induk. Setelah itu kita punya PR tentang bangsa ini. Kita punya PR bangsa ini. Mempelajari Indonesia dari sudut pandang sejarah Islam. Jadi ini namanya mencari akar Indonesia. Setelah itu antum mau mempelajari suku, antum apa segala macam silakan dipelajari ya. Saya kira itu, teman-teman rahmati Allah. Ini semuanya wacana. Wacana ini tidak akan ada maknanya banyak kalau tidak ada lanjutannya, ya, dan tidak ada maknanya kalau tidak ada action yang jelas. Makanya mudah-mudahan bertahap tapi pasti. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita petunjuknya, ilmunya, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan supaya kita bisa melanjutkan untuk bisa lebih baik dan ada langkah yang jelas berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.